Halo, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dan kesimpulan dari penelitian tesis saya. Fokus presentasi ini adalah pada bab 4 dan bab 5, yang berisi hasil empiris serta kesimpulan penelitian, sesuai dengan ruang lingkup mata kuliah Research Writing. Penelitian ini membahas bagaimana sinyal makroekonomi dapat diidentifikasi dalam komunikasi kebijakan bank sentral, serta sejauh mana pendekatan berbasis model bahasa dapat digunakan untuk mendukung analisis tersebut. Sebagai konteks awal, komunikasi kebijakan bank sentral merupakan salah satu kanal informasi yang sangat penting dalam perekonomian. Melalui publikasi rutin, bank sentral tidak hanya menyampaikan keputusan kebijakan, tetapi juga penilaian terhadap kondisi ekonomi, arah kebijakan, dan ekspektasi ke depan. Permasalahannya adalah, sinyal-sinyal makroekonomi tersebut tidak disajikan dalam bentuk yang terstruktur. Sebagian besar tertanam dalam bahasa alami dan memerlukan interpretasi manusia untuk memahaminya secara konsisten. Akibatnya, analisis seringkali bersifat subjektif, sulit direplikasi, dan tidak mudah diskalakan ke periode waktu yang panjang atau dokumen yang besar. Kesenjangan inilah yang menjadi titik awal penelitian ini, yaitu kebutuhan akan pendekatan yang lebih sistematis untuk mengidentifikasi dan menganalisis sinyal makroekonomi dalam teks komunikasi kebijakan. Berdasarkan konteks permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki satu tujuan utama, yaitu untuk mengkaji apakah sinyal-sinyal makroekonomi yang tertanam dalam komunikasi kebijakan bank sentral dapat diidentifikasi dan dianalisis secara sistematis. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam dua pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian pertama berfokus pada aspek ekonomi, yaitu apakah sinyal makroekonomi dapat diidentifikasi dan dibedakan secara konsisten melalui interpretasi manusia terhadap publikasi kebijakan Bank Indonesia. Pertanyaan penelitian kedua berfokus pada aspek komputasional, yaitu apakah pendekatan berbasis Small Large Language Model dapat mendeteksi sinyal-sinyal tersebut secara otomatis dengan tingkat akurasi yang memadai. Dengan demikian, kedua pertanyaan penelitian ini saling melengkapi antara analisis ekonomi dan analisis berbasis komputasi. Untuk menjawab kedua pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan bertahap yang mengombinasikan interpretasi manusia dan analisis berbasis model bahasa. Pertama, penelitian ini menggunakan publikasi kebijakan Bank Indonesia sebagai sumber data utama. Teks kebijakan tersebut kemudian dianalisis melalui proses anotasi manual untuk mengidentifikasi kategori sinyal makroekonomi, yang menjadi dasar untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama. Selanjutnya, hasil anotasi manusia tersebut digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi kinerja Small Large Language Model dalam mendeteksi sinyal yang sama secara otomatis. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menilai apakah model dapat mengklasifikasikan teks dengan benar, tetapi juga membandingkan hasil model dengan interpretasi manusia sebagai referensi utama. Pendekatan ini memungkinkan pemisahan yang jelas antara analisis ekonomi dan evaluasi komputasional, yang kemudian dilaporkan secara terstruktur dalam bab 4 dan disimpulkan dalam bab 5. Sebagai penegasan ruang lingkup, perlu saya sampaikan bahwa presentasi ini tidak membahas keseluruhan isi tesis secara lengkap. Bab 1 hingga bab 3, yang mencakup latar belakang, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian, telah dipresentasikan pada kesempatan sebelumnya. Oleh karena itu, fokus presentasi kali ini diarahkan secara khusus pada bab 4 dan bab 5. Bab 4 membahas hasil dan diskusi penelitian, sementara bab 5 menyajikan kesimpulan serta rekomendasi yang diturunkan langsung dari hasil tersebut. Dengan penegasan ini, diharapkan alur presentasi menjadi lebih jelas dan audiens dapat langsung memusatkan perhatian pada temuan empiris dan implikasi penelitian. Memasuki bab 4, bagian ini menyajikan hasil penelitian yang disusun secara langsung untuk menjawab kedua pertanyaan penelitian. Bab 4 dibagi ke dalam dua bagian utama. Bagian pertama, yaitu subbab 4.1, menyajikan hasil anotasi manusia terhadap teks kebijakan Bank Indonesia dan merepresentasikan dimensi ekonomi dari penelitian ini. Bagian kedua, yaitu subbab 4.2, menyajikan evaluasi deteksi sinyal makroekonomi menggunakan Small Large Language Model dan merepresentasikan dimensi komputasional. Struktur ini memungkinkan pemisahan yang jelas antara interpretasi ekonomi berbasis manusia dan evaluasi berbasis model, sekaligus menjaga keterkaitan langsung antara hasil penelitian dan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Pada bagian ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian pertama, yaitu apakah sinyal makroekonomi dapat diidentifikasi dan dibedakan secara konsisten dalam publikasi kebijakan Bank Indonesia melalui interpretasi manusia. Berdasarkan proses anotasi manual, penelitian ini mengidentifikasi tiga kategori sinyal utama, yaitu penilaian kondisi ekonomi, sikap kebijakan, dan sinyal forward-looking atau ekspektasi ke depan. Ketiga kategori ini dianalisis secara terpisah untuk memastikan bahwa masing-masing sinyal memiliki karakter linguistik dan makna ekonomi yang berbeda. Hasil anotasi menunjukkan bahwa sinyal makroekonomi secara konsisten dapat ditemukan di seluruh periode pengamatan. Sinyal penilaian kondisi ekonomi cenderung disampaikan dalam bentuk netral hingga positif, yang mencerminkan gaya komunikasi yang menekankan stabilitas. Sementara itu, sinyal sikap kebijakan menunjukkan variasi yang lebih jelas antar periode, terutama dalam konteks tekanan ekonomi atau penyesuaian kebijakan. Untuk sinyal forward-looking, sebagian besar pernyataan bersifat netral hingga optimistis, dengan sinyal pesimistis muncul secara terbatas pada periode ketidakpastian yang tinggi. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa ketiga kategori sinyal dapat diidentifikasi dan dibedakan secara sistematis melalui interpretasi manusia, sehingga menjawab pertanyaan penelitian pertama.
Selanjutnya, saya akan menyampaikan hasil yang menjawab pertanyaan penelitian kedua, yaitu apakah sinyal makroekonomi yang telah diidentifikasi melalui anotasi manusia dapat dideteksi secara otomatis menggunakan pendekatan berbasis Small Large Language Model. Dalam evaluasi ini, hasil anotasi manusia digunakan sebagai acuan atau referens standar. Model kemudian diminta untuk mengklasifikasikan sinyal makroekonomi ke dalam kategori yang sama, sehingga kinerja model dapat dibandingkan secara langsung dengan interpretasi manusia. Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan bahwa model mampu mendeteksi sinyal makroekonomi dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Untuk sinyal sikap kebijakan, model mencapai nilai F1 score sekitar 0,80, yang merupakan performa tertinggi di antara ketiga kategori sinyal. Untuk sinyal penilaian kondisi ekonomi, nilai F1 score berada di kisaran 0,76, sementara sinyal forward-looking menunjukkan performa yang lebih rendah dengan F1 score sekitar 0,72. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sinyal yang diekspresikan secara lebih eksplisit dalam teks kebijakan relatif lebih mudah dideteksi oleh model, sementara sinyal yang bersifat implisit dan kontekstual, seperti ekspektasi ke depan, memerlukan interpretasi yang lebih kompleks. Dengan demikian, deteksi otomatis sinyal makroekonomi menggunakan Small Large Language Model bersifat layak secara teknis, namun kualitas hasilnya tetap bergantung pada karakter linguistik dari masing-masing jenis sinyal. Selain melihat tingkat akurasi klasifikasi, penelitian ini juga mengevaluasi keterbatasan model, khususnya terkait dengan fenomena hallucination. Dalam konteks penelitian ini, hallucination merujuk pada kondisi ketika Small Large Language Model menghasilkan penjelasan atau kutipan pendukung yang terdengar meyakinkan, namun tidak dapat ditelusuri kembali ke dalam teks kebijakan yang menjadi sumber data. Dengan kata lain, label yang dihasilkan bisa saja benar, tetapi justifikasi yang diberikan model tidak sepenuhnya berbasis pada dokumen asli. Berdasarkan evaluasi ilustratif, tingkat hallucination yang teridentifikasi berada di kisaran 12% dari seluruh justifikasi yang dihasilkan model. Fenomena ini lebih sering muncul pada sinyal forward-looking, yang memang banyak bergantung pada konteks implisit, dan relatif lebih jarang pada sinyal sikap kebijakan yang umumnya dinyatakan secara eksplisit. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun model cukup efektif dalam mendeteksi kategori sinyal, hasil keluaran model tetap perlu ditafsirkan secara hati-hati. Oleh karena itu, penggunaan Small Large Language Model dalam analisis komunikasi kebijakan sebaiknya diposisikan sebagai alat pendukung analisis, bukan sebagai pengganti penuh interpretasi manusia. Memasuki bab 5, bagian ini merangkum kesimpulan utama penelitian berdasarkan hasil yang telah dipaparkan pada bab 4, dengan mengacu langsung pada kedua pertanyaan penelitian. Untuk pertanyaan penelitian pertama, hasil anotasi manusia menunjukkan bahwa sinyal makroekonomi dapat diidentifikasi dan dibedakan secara konsisten dalam publikasi kebijakan Bank Indonesia. Ketiga kategori sinyal, yaitu penilaian kondisi ekonomi, sikap kebijakan dan sinyal forward-looking, memiliki karakter linguistik yang cukup jelas dan dapat ditelusuri secara sistematis sepanjang periode pengamatan. Untuk pertanyaan penelitian kedua, evaluasi menunjukkan bahwa Small Large Language Model mampu mendeteksi sinyal forward, sinyal tersebut secara otomatis dengan tingkat akurasi yang memadai. Meskipun performa model bervariasi antar jenis sinyal dan masih menghadapi keterbatasan seperti hallucination, hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan otomatis dapat digunakan sebagai alat pendukung analisis. Secara keseluruhan, kedua temuan ini menunjukkan bahwa analisis sinyal makroekonomi dalam komunikasi kebijakan dapat dilakukan melalui pendekatan terpadu yang mengombinasikan interpretasi manusia dan dukungan komputasional. Berdasarkan temuan dan keterbatasan yang diidentifikasi dalam penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi metodologis yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Pertama, proses anotasi manusia dapat diperkuat dengan menambahkan pengukuran inter-annotator agreement. Pada penelitian ini, anotasi dilakukan secara intra-annotator untuk menjaga konsistensi internal. Namun, pelibatan lebih dari satu anotator pada penelitian berikutnya akan memungkinkan pengujian reliabilitas definisi sinyal dan mengurangi potensi subjektivitas interpretasi. Kedua, hasil penelitian menunjukkan pentingnya mempertahankan peran manusia dalam proses analisis. Oleh karena itu, pendekatan human in the loop direkomendasikan, di mana keluaran model digunakan sebagai alat bantu analisis, sementara keputusan akhir dan interpretasi substantif tetap melibatkan penilaian manusia. Ketiga, untuk mengurangi risiko hallucination, penelitian selanjutnya dapat mengadopsi pendekatan retrieval augmented generation atau mekanisme serupa. Dengan mengaitkan keluaran model secara langsung pada potongan teks sumber yang relevan, transparansi dan keterlacakan hasil analisis dapat ditingkatkan, khususnya dalam konteks komunikasi kebijakan. Selain rekomendasi metodologis, penelitian ini juga membuka beberapa peluang untuk pengembangan riset di masa mendatang. Pertama, ruang lingkup institusional dapat diperluas dengan memasukkan komunikasi kebijakan dari lembaga lain, baik antar bank sentral maupun lintas negara, sehingga memungkinkan analisis komparatif terhadap gaya dan pola komunikasi kebijakan. Kedua, taksonomi sinyal makroekonomi dapat diperluas untuk mencakup kategori tambahan, seperti sinyal koordinasi atau kredibilitas kebijakan, guna menangkap dimensi komunikasi yang lebih luas. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dinamika temporal secara lebih mendalam, misalnya dengan mengaitkan perubahan pola komunikasi dengan fase siklus ekonomi atau periode krisis tertentu. Pendekatan ini berpotensi memberikan pemahaman yang lebih kaya mengenai evolusi komunikasi kebijakan dari waktu ke waktu.
Sebagai penutup, penelitian ini menunjukkan bahwa sinyal makroekonomi yang tertanam dalam komunikasi kebijakan dapat diidentifikasi secara sistematis melalui interpretasi manusia dan, hingga tingkat tertentu, didukung oleh pendekatan berbasis Small Large Language Model. Dengan mengombinasikan perspektif ekonomi dan komputasional, penelitian ini menawarkan kerangka analisis yang bersifat interdisipliner namun tetap menekankan kehati-hatian metodologis, khususnya dalam penggunaan alat otomatis untuk analisis kebijakan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.